Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo fans Arsenal, apa kabar kalian semua? Semoga tetap bersemangat dan tetap yakin bahwa harapan itu masih ada sampai janur kuning itu dibuat di gangnya masing-masing. Ini adalah episode Dewan Pundit Indonesia di mana kita salah satunya akan membahas tentang hasil-hasil yang berlangsung di Premier League yang sudah memasuki tinggal satu pertandingan sisa lagi. Dan ada Pak Levi, ada Mas Aryo dan juga ada Coach Justin yang gue yakin tadi malam dia menyaksikan pertandingan ini dengan seksama, dengan detail dan dengan tidak objektif ya. Karena dia sama dengan fans-fans Arsenal lain tentunya. Di awal ini kita akan baca komen-komen terlebih dahulu, di mana komen-komen ini adalah komen dari Rian 6205. Peringkat 2 0 gelar, apa bedanya sama Luton Town? Waduh, mancing-mancing baru awal. Luton ini yang mancing bukan yang nulis. Luton degradasi dong. Iya, yang mancing ini yang milih. Orang tolol gitu cuma ngeliat susah. DP ini kebanyakan orang tolol, makanya gua harus tetap hadir biar cuci otak mereka biar lebih pintar. Jadi yang banyak orang pinter ini mana? Di Just Talk. Terutama yang member. Yang kedua belum tadi. Yang kedua dari Max Boss, turut berduka untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya? Tahun lalu ya. Dan Kun_Woodcraft, selamat buat Arsenal, back to back juara harapan. Yang terakhir ada satu lagi. Ini tolong bacain Jal. Izin ya. Iya, tolong dibacain ya. Ya. Dari Armen DYP. Filsuf Belanda sejak jauh-jauh hari sudah bilang kalau City tidak juara tahun ini. Yang juara kalau nggak Arsenal ya Liverpool katanya. Bisa-bisanya City nggak masuk hitungan dia. Nah, ini mungkin maksudnya Aristoteles atau mungkin Lenin ya dulu ya. Maksudnya itu. Tapi nggak apa-apa, apapun itu inilah dia indahnya sepak bola. Dan yang paling ketahui sebenarnya Haryo ya. Karena dia satu ngomong City bakal juara, kedua ngomong United nggak lolos ke Di bawah Chelsea. di bawah Chelsea. Oh, itu nanti ada di episode yang lain. Anyway, bagaimana pertandingan tadi malam secara keseluruhan dulu, Koci? Ya gue happy aja. Happy lu? Ya, I mean Spurs sudah memberikan segalanya. Ngelawan. Dan ya sangat ngelawan. Tapi kalau dibilang ya mereka nggak bisa create peluang, itu udah setahunan mereka nggak bisa create peluang. Betul. Dan terbukti mereka juga di rank 5. Jadi at least mereka berikan segalanya lah. Kecuali si badminton tolol itu. Itu nanti kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan tolol? Ini pasti karena gregetan dia. Kalau sampai gol itu kan ceritanya jadi berbeda ya. Jadi beda. Hitung-hitungannya berbeda ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan itu ada konspirasi. Biasanya itu tidak seperti Son yang seperti biasanya. Itu emang kualitasnya Son begitu. Nanti kita bahas itu dulu ke sana. Udah, lu cuma gitu doang. Happy karena Spurs kasih segalanya. Ya. Itu harapan lu kan cuman jangan di giveaway lah. Mereka kan bisa pasang setengah cadangan, contoh. Ya. Kayak Liverpool lawan Atalanta, 5 pemain dicadangin. Itu kan meremehkan kalau gue bilang. Nah, sekarang mereka nggak meremehkan seperti yang Postecoglou bilang, ya kita nggak akan roll red carpet buat mereka. Ya. Artinya mereka akan dan terbukti Spurs itu sangat imbang di babak pertama. Dan babak kedua pun berapa peluang besar sih dapat City, mungkin 2-3 Spurs sama. Nah, itu maksud gua, berarti kan Spurs juga punya banyak creative chances. Iya. Karena mereka juga aiming untuk ke Liga Champion kan. Iya, betul. Kalau mereka menang mereka masih berpeluang ke Liga Champion. Apalagi Aston Villa away di Crystal Palace. Terakhir. Ya. Jadi ya it's okay lah, that's football. Yes. Kalau lu Mas Aryo, ntar lo ya, anak junior ntar dulu lah. Boleh ngalah. Iya, maksudnya orang bilang Spurs bakal ngalah, Spurs bakal main seadanya, tapi nggak kebukti. Dan gue bilang kan dari 3 pertandingan itu yang paling punya potensi untuk merepotkan dari sisi permainan, menurut gue Spurs gitu kan. Walaupun dulu Fulham berapa pertandingan terakhir naik penampilannya, diharapkan bisa give something, tapi dihajar 4-0 gitu. Kalau Spurs kan ya balik lagi. Emang si City kan emang kesulitan kan untuk bisa tampil di Tottenham Stadium tuh. Ini baru pertama kali menang di stadion yang baru ini kan? Baru sekali dalam berapa? 5 kunjungan? 5 tahun. Iya, 5 kunjungan terakhir mereka nggak bisa menang, kalah dan nggak pernah mencetak gol ya. Kayaknya 0-0 terus. Kali ini mereka bisa cetak 2 gol. Artinya memang kesulitan itu terbukti, City kesulitan, tapi kan City begitu ngejar finish line, mereka tuh selalu bisa concentrate
lebih dari 100% lah untuk bisa fokus, kita harus menang tiap game, dan mereka buktiin. Ini berarti udah 9 kali dia akhirnya menang semua City ya? 9 game. 9 game. Iya, mereka lagi-lagi mereka kayak gini di akhir-akhir ya. Di run in istilahnya di Iya. akhir-akhir, betul banget. Dan juga gue lihat nih pertandingan semalam City lagi-lagi cerdiknya Guardiola. Dia di babak kedua ada pergantian detail posisi dari soal Bernardo Silva. Yang di babak pertama sebenarnya kalau soal jaga kelebaran pemain tuh lebih dibebankan ke fullbacknya, yaitu si Kyle Walker. Tapi di babak kedua Bernardo lebih lebar, istilahnya main lebih di garis gitu istilahnya. Abis itu half space-nya mulai kebuka tuh. Akhirnya hadirlah gol pertama De Bruyne, bisa tembus dari situ. Dia bisa ngirim umpan yang golnya template banget City lah itu kalau gue bilang. Dan juga itu hal udah disadarin. Di kanan dia udah nemuin tuh pemain yang harus lebar itu adalah si Bernardo, dan akhirnya masuklah Jeremy Doku. Dan menurut gue itu taktikal yang menurut gue perubahan yang tepat dari seorang Pep Guardiola. Sebelum ke perubahan pertandingan melalui pergantian pemain itu, tapi kalau kita ke per babak dulu, lu babak pertama masih ada harapan nggak kalau Spurs babak tuh? kedua juga. Nggak babak pertama. Ya. Babak pertama dulu deh, permainannya Ya, bagaimana? ya. Karena sebenarnya kan chancesnya lumayan. Gini, kalau seandainya kita bicara imbang, ya gue nggak setuju sekali lagi apa yang Rizal bilang. Yang mana? Yang pergantian luar biasa digeser, karena nggak ada hubungannya. Karena kalau lu bicara dua tim yang imbang, it's about small human error, individual error yang membuat lu bisa cetak gol atau enggak. Okay. It's not about tactical. Buktinya Spurs juga banyak peluang kok. Dan peluangnya imbang gue rasanya Lebih dua banyak tiga. Spurs, sebetulnya lebih banyak Spurs kalau di Ya setengah peluang mungkin ya. Jadi ya dibilang tactical hanya karena dia menang, typical netizen kan. Kalau menang main hebat begini bla bla bla. Tapi ya typical rookie, jadi gue nggak heran. Makanya gue hadir di sini biar bisa mengimbangi, mengkoreksi. Tapi ketika si kipernya siapa? Vicario. Enggak, kipernya Ederson diganti sama Ortega. Tapi Ortega sama Doku kan jelas punya peran signifikan, coach. Ya tapi nggak masuk, mereka pun juga punya peran signifikan. Tapi 3 save tuh si Ortega pas iya, dia udah betul. masuk. Iya, kalau Ederson itu di save juga bola kayak gitu. Lo yakin itu? Iya. Oke. I mean, dia itu yang bisa dilakukan kiper adalah memperkecil sudut. Kalau itu Ederson akan lakukan hal yang sama, memperkecil sudut dan memperlebar badannya. Memperlebar badan itu kan maksimal. Lu kan nggak bisa tangan dulu geser 2 meter ke samping. Ya emang segitunya aja. Dan itu akan dilakukan, semua kiper akan melakukan itu. Mau Ter Stegen dan Ortega melakukan itu, finishingnya aja buruk. Finishingnya sangat buruk. Bahkan gue bilang pada saat dia lihat Ortega udah keluar, harusnya dia bisa lewatin. Karena dia udah out of position kiper ini. Berarti Tapi kan ada opsi kan sebenarnya. Ada tapi opsi. sepersekian detik kan harus buat keputusan. Betul, itulah namanya juga badminton, pemain mediocre ya itulah. Tapi dia biasa nembak kayak gitu. Iya, itu dia. Biasa ngincer kolong kan. Emang dia suka juga bikin gol. Mending kayak ngincer kolong kemarin, masuk itu kalau kolong. Karena Iya. dia tuh benar-benar udah Kolong, melebar, tapi udah kaki- stretch. Kaki kanannya kan agak turun tuh. Nah, sebetulnya ngincer kolong juga, tapi kanannya dia tuh stretchnya pas lah, kayak si Emi Martinez waktu di Piala Nah, Dunia. makanya coba kita lihat, coba ada komparasi juga. Kalau ke sudut yang tiang dekat itu kan waktu itu juga Lu si kayaknya udah waktunya beli video klip deh. Kita selalu lihat dari foto. Lu beli cuplikan. karena kita ini menjual omongan lu. Kalau kita beli video klip, jadinya yang ditonton video klipnya. Karena foto yang ketonton omongan lu. Nih. Space-nya Nah, gitu ini banget. kan Son. Ada nggak tadi yang gue bilang pembandingnya, yang sama Mas Aryo juga bilang. Apa yang dikatakan Coach Justin kan sama, bahwa dua kiper akan melebarkan kakinya, terus nganuin tangannya kan. Guardiola juga melebarkan. Nggak, Guardiola enggak, dia hanya mau mengimpersonate si Louis van Gaal ya. Tapi pernah coach di Piala Dunia Robben Ya, betul. dengan kaki kiri di save sama Casillas. Itu sering, betul. Si satu lagi Emi dari kaki kiri. Jadi Ya. memang itu kan it's about timing dan pas About banget timing. kipernya Iya, yang kena iya. gitu. Tapi kalau lu world class player, levelnya Ronaldo, levelnya Messi, itu masuk. Menurut lo akan kemana? Yang masuk tuh yang mana? Tadi lo bilang mending yang kolong. Apa Iya. dilewatin tadi? Kolong. Kolong, either lewatin. Oke. Jadi bukan pilih Bukan sudut. langsung shoot berarti, karena bukan dia kiri udah atau keluar. kanan. Iya, karena dia udah keluar. Lo milih mending dia nyelonong aja ke sisi kiri Lewatin, Orteganya, iya. lewatin masuk. Lewatin, Menurut lo iya, akan iya, masuk. iya. Karena pada saat kiper akan lebih jangkauannya lebih jauh kalau dia kakinya nutup. Kalau dia kakinya kebuka, dia jatuh pun nggak akan jauh. Pendek. Iya, karena udah kelihatan kiper ini benar-benar ingin melebarkan badan dengan dia maju. Jadi mending dilewatin.
Tapi dalam kesempatan lain kan dia juga suka juga pakai kolong dan juga ngelewatin. Iya. Berarti ini memang pas kemarin dia mau buat keputusannya mungkin juga ada ketergesa-gesaan, Iya. mungkin juga ada namanya last minute, atau mungkin itu dia memang gas penuh hati mau golin. Bisa juga. Serius loh. Justru gue pikirkan itu di gol pertama ini emang sengaja dikasih ini. Yang golnya City. Ya, biar nggak begitu kelihatan. Kok bisa itu yang ada dalam pikiran Ya lu? bisa lah. Lu Itu kebayang kan nggak? tipikal City. Lu kebayang nggak kalau Arsenal yang juara untuk Spurs kayak apa? Setahunan men. Mending bilang ini buat pemain ya, bukan buat pelatih, buat pemain. Mending gue daripada dibully, lihat tetangga gue sorak-sorak dan lain-lain, mending gue nggak usah main. Jadi menurut lu Champions League. faktor bahwa mereka sih pengennya nggak akan giveaway, tapi ada Iya. setengah hatinya tuh ada. Setengah hatinya ada. Terutama di gol pertama itu gampang banget. Vicario tuh bisa dapat itu bola. Lu kalau lihat divingnya itu setengah-setengah divingnya. Itu umpan Reach-nya setengah-setengah. itu umpan glesernya De Bruyne emang susah loh coach. Udahlah. Lu lihat di video. Karena dia berulang kali melakukan itu Betul. dan sulit Betul, untuk betul, diambil betul. kiper. Dia itu sudah melakukan hal yang benar, yaitu diving ke bola Vicario nih. Tapi tangannya nggak full stretch. Lu ntar bisa lihat lah kalau di rumah lu cek lagi. Tangannya nggak full stretch. Ada 2 pemain, lu bisa nahan sliding. Haaland itu orang paling belakang loh. Ada 2-3 pemain di depan. Nggak ada effort sama sekali. Setuju Mas? Kalau nggak saling nunggu gitu kan, ya, pikirannya kiper bakal bisa ngeblok, makanya duanya agak santai karena posisi terdekatnya kan kiper kan yang sebenarnya bisa nge-reach itu gitu. Gue bilang bisa di reach itu. Iya, bola. dalam posisi yang sebenarnya nggak jauh dari jarak dia Iya, sebetulnya betul, kan. betul. Tapi ya benar, kelihatannya memang nggak yang biasanya tuh dia ngerebahnya jauh, tapi dia emang kayak setengah-setengah bola Dari gitu. tangannya kan, Iya, iya. nggak full reach. Kelihatan kok. Tapi ya mungkin saling menunggu, backnya juga nunggu, harapannya Vicario Nggak. dapet, tapi ya keserobot sama si Haaland duluan. Tapi they are professional lah coach. Masa sekelas You mereka never know. kita bisa You never know kita manusia bisa judging apa. seperti itu coach. You never know manusia seperti apa. Kalau lo Bisa jadi, gue justru mengiyakan apa yang dikatakan Coach Justin. Ini kan juga sesuai sama yang dibilang Postecoglou setelah pertandingan kan. Dia ngerasa ada yang salah sama struktur dalam Spurs ini, walaupun dia nggak menunjuk tapi kalau lo lihat pemain-pemainnya. sebelumnya ketika pemain belakang mereka bisa cover yang ada 2 kali shoot ke blok 2 pemain, Iya. kan teriaknya langsung kayak yang di futsal tuh. Itu kan menunjukkan mereka Selebrasi. mau mempertahankan Ya iya kan pertahanan mereka. ditonton jutaan orang. Ya terus biar Ya, kelihatan lu serius dulu. lu nggak boleh kelihatan terlalu itulah. lu kok kardus ya hari ini coach. Sumpah lu nggak kardus coach. Gua nggak Orang kardus. kalau ngomong kayak gini ke lu pasti bilang ke Nggak. orang kardus. It happens. It happens. Gue gak nyangka lu. It happens dalam sepak bola bahwa orang Kayak akan begitu. melakukan kayak gitu. Ya, it happens. Dan ini kan juga pernah terjadi Setuju lagi berdua. Gua enggak. Iya. Liverpool dulu ketika berharap sama Leicester, si Iheanacho menit terakhir tuh bola gawang gede banget, justru nendangnya nggak jelas ke arah mana, ke on target pun nggak. Jadi selalu ada, mungkin ada faktor luck juga bagi City. Tapi kalau gue lihat dari Spursnya pertandingan semalam, ya emang kualitas Spurs 1 bulan terakhir khususnya lini belakang mereka emang rapuh banget. Dan itu menurut gue Vicario pun juga ragu-ragu. Bukannya karena dia nggak mau stretch, dia mikir, dia mungkin terbesit juga apakah Haaland bakal dapet. Mungkin kan itu kiper juga mikir kayak begitu, apakah Haaland bakal dapet, Nggak. apakah gue diemin aja. Lu nggak boleh lu berpikir gitu. Namanya kiper. Antisipasi emang Dia harus. berusaha satu, entah lolos atau enggak, bolanya lewat atau enggak itu nomor 2. Yang penting dia harus berusaha dulu. Dan dia berusaha itu nggak maksimal. Tapi secara mayoritas kalau bola-bola tiang duanya De Bruyne, coach, contoh musim lalu ketika gol Haaland mayoritas dari situ. Emang kiper kesulitan banget untuk bisa nge-reach bola. Dan itu Haaland Bisa motong. Iya, dan Haaland itu kan tahu persis bola akan diarahin Akan kemana kemana. Iya. sama si De Bruyne. Betul, biasa. Tapi kan kembali ini per case beda. Kalau bicara kiper kesulitan, mungkin 99 kali kesulitan. Tapi kalau lihat yang kemarin itu, definitely dia bisa dapat reach-nya, at least menyentuh. Dia sentuh bola dikit, bolanya deflect dikit, udah apa ke belakangnya Haaland. Haaland udah nggak dapat. Akanji ada 2 kesalahan ya, jadi 2 peluang. Terus si Walker juga sempat kehilangan bola. Ini menunjukkan bahwa mereka juga ada nerve juga dong kemarin. Loh, City itu kalau di press ketat kelabakan. Cuman tim lain aja nggak berani ngepres. Arsenal doang yang berani ngepres. Kemarin kan mereka Spurs lumayan ngepres tuh. Iya, Spurs sama Arsenal. That's why ball possession lebih bagus Spurs sama Arsenal kalau lu lihat lagi. Yang lain nggak berani ngepres. Tapi justru ngomongin soal Arsenal ini, mungkin yang dibayangkan oleh Arsenal, game yang harus disesalin menurut gua game di Etihad, coach. Ketika Betul. mereka main terlalu aman, main nggak ngambil resiko. Bukan Itu hanya juga- di Etihad aja. Kalau gue bilang Etihad wajar. Lu ketemu City, lu ketemu Liverpool, pasti lu main lebih aman lah. Iya. Lawan Fulham,
lawan Aston itu yang disayangkan karena itu 3 poin di mana lu bisa dapat lebih. Sekarang lu dengan 2 match itu kehilangan 6 poin. Satu match let's say kalah lawan Aston Villa. Menang lawan Fulham, lu juara men. Di Desember itu 3 pertandingan Iya, di Desember betul. kan. Lawan Liverpool seri, kalah sama Fulham, kalah lagi sama West Ham. Iya, 2 pertandingan itu. Itu maksudnya fatal ini kan itu. tim kalah 3 kali kan di musim ini, 2 kali di kandang. 1 lawan Aston Villa, 1 lawan Fulham. Ya 2 itu yang harusnya mereka nggak kehilangan di situ. Yang lebih fatal lagi sebenarnya Liverpool. Abis lawan United. Liverpool sama. Lawan Palace kan gue bilang begitu dia kalah lawan Palace. Hilang udah semua poin. ini nggak Kalau udah kapan Liverpool lawan Everton terakhir di kandang Everton? Udah lama bertahun-tahun, sekali. udah lama banget kan. Siapa yang nyangka bisa kalah? Siapa yang nyangka di Anfield yang katanya angker itu bisa kalah lawan Crystal Palace? Memang angker coach, itu baru sekali menang setelah berapa tahun kalah di Anfield. But it happens. Justru di momen-momen yang penting mereka kalah. Ya itulah makanya gue bilang yang membedakan akhirnya Liverpool sama City Iya. yang bisa. Tapi kemudian ada lagi yang bisa membedakan City, Madrid. Madrid. Jadi di atas langit masih ada langit mengenai kalau hasil akhir ya. Tapi Doku brilian dong masukin Doku. Ya, lumayan. Dan akhirnya gue lihat mereka diminta untuk umpan jauh ya. Karena akhirnya langsung ngarahinnya bola-bola jauh, nggak pakai umpan pendek lagi. Semua kan ke depan, Iya. jadi ada banyak space. Betul. Tapi gue Dan lihat Doku 3 kan kali punya mereka speed. langsung Ya, untuk ya, masuk ya. jauh. Karena Doku punya speed. Nah, Betul. itulah kenapa Doku dimasukin. Nah berarti nggak haram dong buat Guardiola mainin bola jauh enggak. kayak Liverpool yang nyebrang-nyebrang gitu dong. Enggak ada haramnya dan itu kan enggak selalu Di game-game lain suka gitu juga. Iya, dia manfaatin behind the defender. Gue jarang lihat City yang kalau begitu. seandainya lu harus lihat Sikon. Ya. Sikonnya adalah mereka unggul, lawan mengambil risiko, siapapun itu lawannya. Pada saat itu terjadi banyak ruang kosong. Itulah kenapa Doku masuk, kenapa dia nggak masukin Grealish tapi Doku. Betul. Karena Doku punya speed dan punya skill. Disitulah Doku berfungsi. Tapi kalau ketemu parkir bis, Doku sering hilang bola juga. Betul. Ngerti nggak? Karena rame Ya, yang jaga. dia bisa lakukan, dan gue rasa semua pelatih akan melakukan itu karena lu punya pemain yang punya speed. Lu ketemu tim yang ambil risiko ke depan, jadi lempar bola ke depan aja. Jadi untuk gue nggak ada yang spesial. Doku di musim ini emang sering jadi kartu trufnya si Iya, Pep. betul. Sebagai subs. Karena kan dia selalu bisa penetrate lah. Itu kan dia orang selalu berani untuk one on one. Entah itu nyangkut, entah itu enggak. Paling enggak dia berani untuk nyoba masuk dalam penalti. Entah itu dia default, mereka dapat pelanggaran di depan kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti. Emang sering banget dimanfaatin oleh Guardiola. Entah itu ketika mereka masih possession base pun dia juga sering dimainin untuk coba masuk ke dalam. Tapi lebih sering nggak berhasil. Iya, lebih sering nyangkut. Kalau lawan tim lebih sering yang nyangkutnya bertahan. gitu. Tapi paling enggak ada perubahan ketika Doku masuk. Sebelumnya dipegang Grealish misalnya di posisi kiri, yang dia balik lagi kayak di awal datang ke City, lebih ke pinggir garis. Tapi kan kalau Doku kan selalu mencoba masuk sampai ke byline, ke dekat garis akhir, masuk lagi ke dalam. Itu kan berapa kali dilakukan Doku, kebukti di musim ini efektif permainannya. Paling nggak untuk ganggu lini pertahanan, nge-stretch lini belakang lawan, selalu dilakukan itu. Nah kemarin Guardiola ngelihatnya ya murni karena memang Spurs maju kan, defense-nya maju, dan dia selalu bisa manfaatin itu. Dari zaman Barcelona kan dia selalu throwing the ball behind the defenders kan, tinggal pemain-pemain sayapnya yang ngejar. Tapi gue rasa semua tim akan melakukan itu. Iya, tapi kan kalau lu kena press dari space, lu manfaatkan coba, space-nya. dan dia punya kemampuan untuk sprintnya kan Karena kencang. punya pemain yang kuat dengan sprint. Jadi untuk gue nggak ada spesialnya. Ya, artinya- Normal aja. Ya artinya kan pas juga tapi Pas, apa yang pas, dia inginkan, ya. apa yang Pas, dia ya. main, apa yang dia main kan. Emang dia Di tunjukkan, tengah kan ya. juga yang main sih itu kan. Double pivot Rodri dan Kovacic. Nah, Kovacic malah yang main kan. Tapi itu bener penonton Spurs tuh emang ada yang malah celebrate waktu City ngegolin. Ya pasti bener bahkan lah. ada yang ngelakuin itu dan mereka merayakan kemenangan Ini City. tim Mereka kecil merayakan. selama kehidupan mereka nggak pernah menang apa-apa. Tapi- Jadi untuk gua agak aneh kenapa Spurs itu bukan rival. Jadi Rival Lah, kota hanya doang. karena tetangga aja. Rival tuh anak Mereka buahnya Val ya. zero, nggak pernah prestasi. Prestasi cuma di Audi Cup. Terus dibilang rival, kan kocak. Dan kelihatan ini klub Enggak, small club. kalau penonton atau fans amat mungkin melakukan itu. Rivalitasnya itu di antara fans mungkin berharap
nggak apa-apa gue kalah. Lu bisa main Champions League loh. Kalau si fansnya mungkin melakukan itu, tapi kalau pemain enggak lah. Kemarin tuh betul-betul details yang membedakan kemarin menang kalah ya details tadi. Ya tadi keputusan salah untuk nggak melakukan itu Vicario, pemain nggak nempel Haaland, itu kan details. Dan juga nggak, karena kalau nggak nempel Haaland Mas, itu kan memang awalnya dari serangan Foden di kiri kan. Ya. Terus kemudian pecah di tengah tuh, akhirnya dia kepecah backnya. Dia nggak langsung mainin di tengah, tapi dia kasih ke belakang dulu. Terus cepet banget De Bruyne minta lari kan gitu. Betul, jadi emang ada momen mecah. Iya, dan Haaland kan di tengah-tengah antara dua pemain itu. Maksudnya dia bisa nyegat juga gitu kan. Tapi ya tapi itu. Haaland di belakang. Di belakang, tapi kan di tengah-tengah mereka dia timingnya bagus. Nah, itu kan nggak boleh terjadi. Iya, itu kan details yang dimanfaatin oleh City. Itu kesalahan yang sering dilakukan sama Cancelo dan Trent Alexander-Arnold. Cancelo selalu mengabaikan paling parah pemain di belakang. Dari second line datang, Cancelo selalu pasti mengabaikan. Jadi menurut lu rivalnya siapa Arsenal nih sebagai penutup episode? Di London kagak ada. Chelsea lah. Chelsea dulu mungkin, sekarang enggak. Chelsea itu kan tim kemarin sore. Chelsea sebelum duit Rusia masuk, Chelsea ya tim apa itu? Ini pembelaannya Champions of Europe kok kalau Chelsea itu. Kesian gua sama orang-orang fan. Gua kesian sama fan. Tapi kan dalam berapa dekade terakhir Premier League kan Chelsea berapa dekade? 2 dekade doang. Ya iya. Arsenal juga sekarang udah 20 tahun loh coach. Iya. Belum 30 kan? Baru belum makanya. Lu jangan sampai 10 tahun lagi. Dalam 2 dekade ini Chelsea juara 5 kali ya. 5 kali 2 dekade terakhir. Lalu si City bakal 8 nih. MU 8 juga nih dalam 2 dekade. Ya makanya gua ingetin juga ke penonton gitu loh, yang bilang kayak Gary Neville, United nggak akan pernah lebih kecil dari City. Itu adalah yang dilakukan penonton Liverpool waktu hidup dalam sejarah. Sampai akhirnya United nyelip. City diam-diam gini. Iya kan, Guardiola bisa begitu, nyalip juga. Waktu itu siapa? Arsenal juga sama, 20 tahun belum 30 tahun, lama-lama sampai 30 tahun juga. Jadi harus ada segera. Selama di bawah Arteta sih enggak. Dan pemilik Amerika, lu lihat Glazer lah. MU itu klub yang paling gede udah puluhan tahun, income paling banyak puluhan tahun. Mereka nggak peduli dengan fasilitas Old Trafford loh. Ya karena pemilik Amerika. Pemilik Chelsea dirusak sama pemilik Amerika tuh. Ya Arsenal juga udah lama. Lu nunjuk Edu ya good luck aja. Dirtek yang percaya dengan data ya lu lihat aja pemain yang dibeli. Loko enggak lah, Tavares lah, tusuk gigi lah. Oke, last question nih. Jadi lu udah kasih gelar buat City atau belum coach? No. Semua belum terakhir sampai fluid detik kata lo kemarin apa semua belum terakhir sampai fluid detik terakhir. Semua belum terakhir sampai berakhir. Semua belum terakhir sampai belum terakhir. Maklum grammarnya Belanda ya. Dia berakhir sama terakhir bingung. Google Translate bahasa Indonesia tuh gue agak paham tapi. Ya kalau Mas Arya udah makin yakin dong ya kan. Harapannya kan kemarin Fulham gagal. Ya. Spurs gagal. Spurs gak gue harapin. Jangan. Yang gue harapin Fulham doang. Jangan West Ham lo harapin sekarang nih. Enggak. Tapi ngomongin soal West Ham kan West Ham dikit aja yang nyuri poin dari Emirates Arsenal. Jadi gue masih buka bisa aja. Ya semoga lu bener Rizal. Kalau ternyata Rizal bener lu mau kasih bonus apa? Gak kasih apa-apa. Kita lanjut nanti episode. Kita lanjut nanti episode berikutnya. Tapi sebelumnya ini juga di TikTok kita ada Caca yang lagi nawarin kalian kaosnya Jurgen Klopp nih yang tadinya 150 hari ini cuma 90.000. Jadi buruan juga sambil nonton kita di DPI YouTube, kalian juga bisa lihat Caca yang lagi ada di Jebret Media Shop di platform kita itu untuk bisa kalian beli di flash sale 90.000 di TikTok ya, ada Caca di sana. Oke, sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.